teman Ibu bahwa nantinya di seluruh materi yang ada yang saya sajikan tuh akan banyak video-video yang akan saya tampilkan. Jadi video ini tidak bermaksud ya untuk menghina, mendeskripsikan atau mentertawakan atau apapun itu namanya, tapi sebenarnya video ini untuk sebagai eh, untuk kita kaji, untuk pembelajaran. Dan video ini yang saya tampilkan nanti ini sangat banyak sudah beredar di masyarakat ya, di media sosial, di YouTube dan macam-macam itu sudah banyak. Jadi ini nanti sebagai bahan kajian kita bersama. Jadi intinya bahwa seluruh materi yang ada di sini itu semuanya untuk bahan kajian kita pelajari, kita kupas, kita ambil intisarinya mengapa isi dari video tersebut gitu ya. Ini silahkan bahwa mempelajari ilmu baru, silahkan kosongkan gelas ya, karena kalau nanti isi kepala kita penuh gitu ya, akan menerima materi-materi yang baru itu akan eh, kita tidak bisa menerima materi baru gitu. Jadi silahkan dikosongkan gelasnya, jadi sehingga ketika menerima materi baru. Dan ini materinya akan sangat berbeda dengan yang kebiasaan Bapak Ibu lakukan selama ini, bagaimana sih mengajarkan baca tulis. Gitu. Nah, fokus materi hari ini adalah anak bisa membaca. Nah, karena kita fokusnya bagaimana supaya kita bisa mengajarkan anak baca tulis, tapi dengan benar ya. Dan targetnya adalah anak kita atau murid kita bisa membaca. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu ya. Nah, kalau ini pertemuannya kita tatap muka atau luring akan lebih gampang gitu ya. Tapi untuk daring, nah silahkan nanti semua pertanyaan ini tolong dijawab melalui chat. Nah, ada 6 pertanyaan, jadi ada 6 pertanyaan yang nanti Bapak Ibu bisa tulis nih di kertas juga atau nanti di kolom chat. Misalnya pertanyaan pertama dulu, berapa jilid buku yang eh, digunakan untuk belajar membaca? Nah, berapa jilid selama ini yang digunakan gitu ya? Lalu lama waktu yang dibutuhkan atau di kertas aja deh, Bapak Ibu tulis di kertas aja, yang itu nanti Bapak Ibu jawab sendiri ya gitu ya. Kira-kira untuk pertanyaan pertama, berapa jilid sih yang biasa digunakan Bapak Ibu untuk belajar membaca selama ini, itu berapa jilid gitu ya. Biasanya anak-anak mulai nol sampai dia bisa baca, lancar baca itu biasanya digunakan berapa jilid gitu. Bapak Ibu bisa bisa di kolom chat, juga bisa ditulis di kertas. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajarkan membaca mulai dari nol sampai lancar membaca, itu biasanya kalau Bapak Ibu guru ya, itu biasanya berapa lama sih mulai anak tidak mengenal huruf sampai dia benar-benar paham huruf. Nah, itu berapa lama sih gitu. Kemudian yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengenalkan huruf. Nah, beda ya dengan yang nomor 2. A sampai Z itu biasanya anak-anak tahu dan paham A sampai Z, A yang mana, B yang mana, C yang mana. Itu kira-kira berapa lama? Nah, tentu sebagai guru pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana pertama kali cara mengenalkan membaca. Gimana sih caranya waktu pertama kali mereka membaca itu, eh, apa sih yang dilakukan supaya anak awal pertama kali Bapak Ibu mengajarkan supaya nanti arahnya anak bisa membaca. Kemudian kapan waktu yang tepat anak sudah mulai bisa dikenalkan membaca dan masalah apa yang sering dihadapi. Oke ya, sudah cukup ya. Kalau ini tidak perlu, bisa lewati saja. 2045 emas tanpa adanya transformasi PAUD tidak akan mungkin tercapai. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Saya belum aktifkan. Saya belum aktifkan share sound-nya, lupa. ...2045 emas tanpa adanya transformasi PAUD tidak akan mungkin tercapai. Kita harus berhenti nih miskonsepsi memaknai Calistung sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar di PAUD dan syarat penerimaan peserta didik di SD. Itu sangat keterlaluan bahwa penerimaan di SD itu masih ada tes Calistung, bayangkan. Jadi banyak yang juga miskonsepsi, salah mengartikan kebijakan ini. Sekarang Mas Menteri bilang tidak boleh Calistung di PAUD, salah. Ini tidak tepat. Yang benar adalah Calistung itu bisa dibangun sejak PAUD, tetapi harus disertai dengan konteks kemampuan literasi dan numerasi dan harus menyenangkan. Maaf, saya mau tanya dulu, tadi suaranya dengar nggak ya? Terdengar nggak ya? Ya, tadi suaranya terdengar nggak ya? Kedengaran, Bu. Ya. Karena saya juga nggak tahu dengar apa tidak ya. Oke. Saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi simak video dan simpulkan sebentar supaya untuk ini karena Zoom saya ini agak bermasalah ya. Saya mau ini kan dulu. Saya tutup aja dulu. Oke. Nah, ini silahkan Bapak teman-teman bisa tulis di kolom chat ya video ini. Jadi saya langsung saja ya teman-teman, saya langsung saja ini materi, ini sudah masuk materi. Jadi silahkan simak video dan simpulkan, lalu tolong tulis di kolom chat. Tolong tulis di kolom chat ya. Ini saya kesulitan nih karena enggak, kalau saya slideshow itu nggak keluar ini saya teman-teman gambar ininya. Tadi ada yang teman-teman yang jawab nggak ya? Saya share dulu. Oh ya. 73 yang pesertanya. Pesertanya ada 73. Maaf ya, tadi saya nggak kebaca karena kalau saya slideshow itu ternyata nggak terbaca, tertutup ini kolom chatnya. Bu Umi Kulsum, saya sudah pernah ikut yang ini tapi tidak apa-apa. Oh iya Bu, supaya saya paham ya benar. Terdengar. Oh, ini mikrofonnya sama kameranya nggak dibuka. Ya maaf ya, ini karena nggak tahu kenapa kalau saya share materinya Ini ya. Oke. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar membaca ya. Kalian kan sudah bisa membaca. Jadi ibu tes satu-satu ya. Iya. Kamu yang di depan namanya siapa? Samsul, Bu. Coba membaca di depan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Ade Budi. Oh, bagus, Udah, Bu. bagus.
Yang di belakang namanya siapa, cewek? Saya Bu, Rini. Coba mulai membaca di depan. Budi DP Ibu, Budi DP Bapak, Budi DP Kakak, Budi DP Ade. Sudah Bu. Cowok yang di belakang namanya siapa? Eko Bu, Ayo coba Eko, mulai membaca di depan. ke buke Budi, ke bapaknya Budi, ke kakaknya Budi, ke adiknya Budi. Wes ya Bu ya. Emmanuel, Saya Bu Noel. coba kamu baca yang di depan. Ay mau kai budi pu mama nih ay. Ay mau kai budi pu bapak nih ay. Ay mau kini budi pu kakak. Ay mau kai budi pu adik nih ay semua ay. Kadir, Kadir Bu. Ini ibu de Budi. Ini bapak de Budi. Ini kakak de Budi. Ini adik de Budi raya. yang pakai topi, namanya siapa? Saya Bu, Aldi. Ayo coba Aldi membaca di depan. Mama Nabudi, Bapak Nabudi, Kakak Nabudi, Adik Nabudi. Sudah Mi Bu. Oke, saya cukup ya. Silahkan tolong tolong jawab di chat. Kira-kira apa nih kesimpulan dari video ini? Nah, silakan teman-teman, Bapak Ibu, silakan. Ya, nggak apa-apa, kameranya ditutup nggak apa-apa. Kalau memang terlalu berat boleh. Silakan. Di kolom chat ya, silakan kira-kira apa sih kesimpulannya dari video yang ada di sini? Beda bahasa dalam membaca. Ya, Bu Yunita, silakan yang lain. Yang lain ada nggak? Ini ya. Teman-teman, ini materinya bagus ya. Nanti kalau menurut saya, kalau bisa jangan disambi menghafal. Bu Herawati, izin menjawab Bu, kalau menggunakan metode itu jadi pakai bahasa daerahnya masing-masing. Oke, menghafal. Bu Nur Zula menghafal, Bu Nur Vina ada huruf besar dan ada huruf kecil. Baik, yang lain. Ini karena nanti ini materinya bagus ya, Bapak Ibu. Ini pengalaman ya bagi yang belum ya. Kalau bagi yang belum pernah ikut materi ini, nanti akan banyak ini. Instruksi gurunya kurang jelas, jadi pengen senyum Bu dan pakai bahasa ya, tidak diserai gambar. Baik. Nah, oke ya. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi silahkan diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, kesalahan yang pertama adalah menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Menggunakan bahasa daerah. Menggunakan bahasa daerah itu bukan tidak boleh, tapi tujuan tadi seperti sesuai kesepakatan tadi bahwa tujuan kita untuk mengajarkan baca tulis itu anak bisa membaca. Nah, ketika anak bisa membaca, tentu saja arah yang dibaca nanti itu kan penulisan bahasa Indonesia, ya. Kita akan menggunakan ketika kita mengajarkan membaca, ya, itu nanti arahnya anak bisa membaca yang itu tulisan-tulisan isinya adalah menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Sehingga ketika nanti tulisannya bahasa Indonesia, persepsi anak-anak itu akan berbeda ketika gurunya menggunakan bahasa pengantar, menggunakan bahasa daerah. Itu tentu berbeda. Ejaannya, artikulasinya, penulisannya, itu kan tentu berbeda. Nah, itu akan membuat lama bisanya. Nah, bukan tidak boleh ya, misalnya nanti materi lain boleh. Nah, supaya ini untuk agar anak lebih cepat bisa membaca. Nah, gitu. Karena apa yang dia dengar, dilihat, dan ditulis itu akan berbeda antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang kedua, nih video yang kedua. Nanti tulis lagi ya. Sapi. Ama. Ini apa? T. A. Ya. A. Ya. Bacanya? Burung hantu. Matahari. Kenapa burung hantu? Matahari. Nih M.
Oke. Ayo silakan nih, apa nih kesimpulannya? Kalau kalau dari lihat ini tanpa menunggu selesai, kalau Bapak Ibu bisa menyimpulkan, silahkan ya, Bu Norma dieja, dieja. Terus apa lagi nih? Oke, dieja ya. Yang kedua, semuanya dieja Bu Violina, mengeja. Oke. Kesalahan kedua, ya, selain mengeja ya, sebenarnya guru tidak melakukan asesmen atau identifikasi kemampuan dan kebutuhan anak belajar. Lihat di video tadi, anaknya udah siap belajar belum? Jadi anak ibunya memaksa untuk belajar, tapi anaknya tidak siap untuk belajar. Di sini pentingnya melakukan identifikasi kemampuan. Nah, asesmen. Nah, ini yang sekarang lagi diterapkan, salah satunya adalah di kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah di ACM semua yang akan belajar, kalau di metode ACM ya yang saya kembangkan, semua siswa atau anak yang memang akan belajar dengan metode ACM itu akan melalui identifikasi kebutuhan belajar. Nah sehingga apakah anak sudah siap? Nah jadi kesiapan anak itu penting. Nah kemudian selain kesiapan, dengan melakukan asesmen itu kita jadi tahu kekurangannya anak, kelebihannya anak, kemudian kemampuan-kemampuan anak ini sudah kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya, karena belajar membaca dan menulis ini akan kemampuan motorik halus dan motorik kasar ini sangat penting ya, sangat berpengaruh besar untuk membantu mendukung proses dia belajar baca tulis ini, kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Apakah sudah siap si anak? Apakah sudah tuntas kemampuan-kemampuan tersebut? Nah, tentu dibutuhkan identifikasi. Nah, kalau di ACM itu ada, sudah menggunakan, bahkan jauh sebelum kurikulum Merdeka Belajar itu ada. Nah, ini sudah saya rancang ketika melakukan identifikasi ini sudah saya rancang sejak tahun 2010 pada saat saya kuliah. Nah, ini memang karena jurusan saya di pendidikan luar sekolah, itu setiap proses program belajar itu wajib ada identifikasi. Di pendidikan luar sekolah itu diajarkan seperti itu. Sehingga termasuk belajar baca tulis ini adalah bagian dari pendidikan luar sekolah. Nah, tentu sangat penting dilakukan identifikasi ini, gitu ya. Nah, ini bisa jadi tidak dilakukan oleh Bapak Ibu guru baik yang di kelas prasekolah maupun di tingkat sekolah dasar, tidak dilakukan ya. Ya udah pokoknya diajarkan. Yang penting anak diajarkan ABCD. Nah, tanpa kita tahu sebenarnya anak ini sudah siap belajar apa belum. Nah, kesiapan belajar ini penting gitu ya. Nah, sehingga kita tahu. Jadi kesiapan belajar itu penting. Oke, saya lanjutkan. Ya, di aja juga salah satunya ya, gitu. Tapi kita fokus dulu ke sini. Nah, simak videonya sekarang. Ini nanti tidak perlu videonya sampai selesai ya. Kalau memang Bapak Ibu teman-teman sudah bisa menyimpulkan, langsung di chat. Oke, halo. Halo. Berjumpa lagi dengan siapa ya namanya? Masih ingat kan nama kamu siapa? Udah bisa mikir. Oke. Sekarang nyanyi ya, silahkan yuk nyanyi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Udah. Wow. Nah, sekarang sambil nunjuk hurufnya. Ini hurufnya sudah ada. Dimulai. Ya. A, dimulai dong. A, B. B-nya sini dong. Nih. A, B, C, D F G. Papa udah bisa ya? Udah bisa ya? Iya, bisa, Papa. Ya, sambil nyanyi ya. Maksudnya apa yang udah bisa? Udah bisa, yuk. Bareng sini. A, B, C, D, E, F, G, H I J K L M N
Gitu ya. Coba huruf A yang mana? Coba huruf A. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, W, X, Y, Y, Z. Z-nya ini. Z-nya yang ini nih terakhir nih. Oh. V, W, X, Y, Z. Oke, oke. Sudah ya. Ya, menghafal lirik, menghafal. Kemudian ya, hanya menghafal huruf, tidak fokus. Asal hafal huruf, ya. Menghafal lirik, menghafal tidak bermakna. Anak tahu huruf, menghafal hurufnya saja. Hafal lagu tapi nggak tahu makna. Mengenalkan huruf, bukan suku kata. Oke, nah ini ya. Jadi ada dua kesalahan di sini, yang kesalahan yang ketiga dan keempat, yaitu mengenalkan dan menghafalkan huruf di awal pembelajaran. Nah, yang keempat mengajarkan huruf besar di awal pembelajaran. Nah, di sini bahwa kalau anak dikenalkan untuk dengan lagu ya A, B, C, D, E, F, G ya, seperti yang lagu-lagu populer seperti zaman kita dulu. Nah, tentu 5 menit, 10 menit dia sudah hafal. Tapi anak tersebut tidak tahu, belum tahu ya. Anak-anak yang belum mengerti mengenal huruf, tentu dia tidak tahu yang A yang mana, B yang mana, C yang mana, D yang mana, itu anak-anak pasti tidak akan tahu. Nah, menekan huruf dan menghafal. Nah, kalau belajar metode ACM, bagi Bapak Ibu yang belum mengenal metode ACM, di metode ACM itu ketika pertama kali mengenalkan belajar membaca, tidak akan pernah dikenalkan huruf A sampai Z, itu anak-anak tidak akan pernah dikenalkan, gitu ya. Karena alasannya salah satunya adalah karena tidak bermakna, sehingga anak memang hafal lagunya, huruf-huruf tersebut, tapi dia tidak paham, itu akan susah gitu ya, karena antara huruf dengan bunyi huruf itu berbeda. Antara nama huruf dan bunyi huruf itu tentu berbeda, gitu ya. Nah, mengenalkan dan menghafal huruf di awal pembelajaran, ini kalau di metode ACM itu salah gitu ya. Karena nanti membuat lama, yaitu tadi, seperti itu tadi contohnya. Nah, anak hanya menghafal saja, tapi tanpa dia tidak paham, gitu. Dan mengajarkan huruf besar di awal pembelajaran. Mengapa? Huruf besar ini ketika pertama kali belajar itu kenalkan huruf kecil, karena huruf besar itu hanya bantuan. Huruf besar jarang digunakan ya, jarang digunakan, apalagi untuk di tingkat-tingkat anak-anak yang baru belajar. Ini tidak terlalu penting untuk dia mengenal huruf besar. Kalau sudah bisa membaca, baru setelah membaca kalimat, membaca buku cerita, barulah di sana dikenalkan. Fungsinya huruf besar itu ada di mana, penempatannya di mana, itu akan next step, step berikutnya, bukan di tingkat yang paling dasar, gitu ya. Oke, kesalahan kelima sekarang. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Eduku. S-A, sa, Y-A, ya, saya. Ini buku saya. I-N-I, ni, ini. B-A, ba, J-U, ju, baju. B-A, ba, R-U, ru, baru. Ini baju baru. S-A, sa, Y-A, ya, saya. R-A. Kesalahan berikutnya, yang kelima, menggunakan huruf A bulat, ya. Digunakan menggunakan huruf A bulat, ya, bukan huruf yang seperti ini ya, A-nya.
Tapi mungkin sekarang ada sebagian beberapa itu modul-modul atau buku yang memang menggunakan A seperti ini ya. A seperti ini ya. Nah, sebenarnya yang ideal gitu ya Bapak Ibu ya, idealnya itu ajarkan tulisan A yang standar internasional. Sehingga karena A internasional itu yang seperti ini ya Bapak Ibu. Bukan yang bulat ini, tapi yang seperti ini. Karena apa? Silahkan lihat di harian surat kabar, majalah, kemudian penulisan karya ilmiah, ketika anak-anak membuat laporan dan macam-macam, itu semua tidak akan pernah menggunakan huruf A ini. Karena fontnya atau huruf-hurufnya itu sudah terstandarisasi. Jadi sudah ada pakemnya. Nah, ajarkan, karena ketika anak belajar pertama kali huruf ini dan saat di sekolah tingkat yang lebih tinggi, akhirnya ketemu huruf A yang ini, yang standar gini ya, itu anaknya bingung. Nah, itu banyak terjadi kebingungan ketika dia saat di kelas awal atau di kelas setara prasekolah atau di TK gitu ya, dia taunya A bulat ini, tapi ternyata di tingkat yang tinggi selanjutnya itu A-nya ini. Nah, itu kasihan anaknya dan itu banyak masalah. Itu banyak kasus terjadi di lapangan sehingga gurunya SD itu harus mengajarkan ulang lagi. Jadi nggak bisa baca dia, anak-anak nggak bisa baca. Itu ya. Nah, di ACM menggunakan hurufnya tidak menggunakan huruf A ini ya, A bulat ini, tapi A standar langsung kalau di metode ACM. Nah, jika masih ada menggunakan A bulat ini dengan alasannya banyak, rata-rata gini. Ini Bu, karena supaya nanti dia latihan nulis Latinnya gampang. Nah, ingat ketika belajar pertama itu fokuskan memang huruf balok saja. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau mau huruf Latin tuh nanti huruf Latin itu nanti di tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu biar jadi tugasnya guru-guru SD. Bagaimana mengajarkan anak Latin. Kalau di tingkat-tingkat prasekolah atau TK kan nggak perlu. Dia masih tidak membutuhkan itu gitu. Jadi ajarkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Gitu ya. Itu lebih simpel gitu maksudnya. Nah, kemudian sekarang disimak, ini kesalahannya apa ini? Silahkan. Yuk, sama-sama. Tengok ke buku nih. Fine. Huruf apa tadi yang kesebut tadi? Huruf Fine. Ade, huruf T nih. Coba Uban. dengerin dulu. U D I D N. Apa baca? Uban. Udin. Terus. Out. L U L U lu. S. R U ru. S. Rus. Jadi ya. Lu. Rus. Lagi nih. R ara, bukan R ama. M. Ram. Baik. Apa nih jawabannya? Bu Ida. Tidak mengenalkan persuku kata. Oke. Yang lainnya barangkali ada? Kesalahannya apa ini? Ya. Ini berikutnya ya, video berikutnya ya. 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 Di sini apa? Tadi. Enggak ngerti. Udah pulang. BU.
Bu. Di. Di. Dibaca apa? Kok gurita? Piye to, Dot? Ya depannya dibaca to, Dot. BU. Bu. DI. Di. Dibaca saka ngarep mau apa? Apa? CU piye to? Wong BU, Bu. Lah kowe iki pengen pinter apa ora, Re? BU. Bu. DI. Di. Dibaca apa? Dadi piye, Re? BU. Lah terus piye to, Dot? Belajar membacanya kurang menyenangkan. Oke, ya. Ingat ya, yang perlu diperhatikan bahwa membaca itu sama dengan membunyikan atau melafalkan ya. Bapak Ibu ya, membaca sama dengan ketika kita anak membaca atau kita membaca itu kan sama dengan membunyikan huruf ya. Membunyikan atau melafalkan. Apakah itu huruf, suku kata, atau kalimat. Jadi misalnya seperti saya misalnya, saya senang membaca, itu kan membunyikan atau melafalkan tulisan. Saya melafalkan tulisan saya senang membaca. Nah, ini adalah membaca sama dengan membunyikan. Nah, sehingga jadi sebelum saya kesalahan berikutnya, pertanyaan ini tolong dijawab pertanyaan saya ini. Nomor berapa yang sesuai dengan bunyi huruf saat dituangkan dalam tulisan? Kira-kira menurut teman-teman Bapak Ibu, membaca itu sama dengan melafalkan ya. Kalau misalnya saya melafalkan B, itu kira-kira kalau ditulis B itu seperti apa? Nah, tulisan yang benar itu yang mana? 1, 2, 3. Ya. Kalau yang sebelah kiri itu tulisannya, kalau kita tulisan itu kita lafalkan, nah lalu dituangkan dalam tulisan. Nah yang sebelah kanan ini itu bagaimana sih penulisannya? Misalnya ada gurunya bilang B, itu tulisannya seperti apa? B sama pelafalannya beda ya. Nah Bella, Bu Bella jawab nomor 3. Nah, kira-kira yang benar nomor berapa nih? Membaca itu sama dengan membunyikan atau melafalkan. Ketika huruf itu dibaca, lalu dituangkan dalam tulisan, itu seperti apa? Hurufnya nih, misalnya, tuh. Kalau bisa nggak ya saya kasih contoh? Coba. Ada nggak yang ini, yang mau jadi sukarelawan? Coba silakan dibuka ininya, mic-nya. Ada nggak 1 orang aja? Ada kan Bapak Ibu yang jadi relawan? Saya mau ingin ini nih, siapa nih? Bu Leni atau siapa nih? Bu Bella? Atau ada yang teman-teman yang mau jadi surat ini mau saya tanya nih, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ada Bu Vika, Bu. Ya coba, Bu, halo, mana ini? Bu Vika, silakan di Halo, mikrofonnya. Ya, silakan. Bu, saya ingin tanya nih. Ya. Kalau ini kelihatan nggak ya, kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, nomor 1 itu kursor saya ini bunyinya apa, Bu? B. Ya. Yang nomor 2? Ya. B. Ya. Nomor 3? DE. Kalau 3? Semua belajar. B, E atau B? Oh ya, B. Sama sih. Iya, sama. Apa bedanya, Bu? Penulisannya.
penulisannya. Nah, Ya. penulisannya ya. Tapi ketika kita lafalkan itu sama ya. Ketika kita lafalkan, ini kan B nomor 1, yang 2 B, yang ketiga B. Itu kan Yang ketiga B. ya. Ya. Nah, tulisan bacaan itu, huruf itu akan bisa berbunyi kalau konsonan ketemu vokal. Jadi Ya. yang dibutuhkan untuk ketika anak bisa membaca itu yang mana? 1, 2, 3. Oh, B. Yang dibutuhkan adalah yang nomor 3. Nah, Iya. sampai kapanpun huruf itu tidak akan pernah bisa berbunyi. Huruf ya, kalau berdiri sendiri, huruf konsonan tidak akan pernah bisa dibunyikan ketika dia tidak ada maknanya ketika dia tidak ketemu vokal. Nah, ini. Tapi untuk kali ini pertanyaan saya, kalau B ini, saya ya, B, saya bilang B, terus anak-anak tulis B, yang mana? Ketika si anak itu akan menuliskan, ya, ketika anak-anak itu akan menuliskan, nah, yang akan ditulis itu yang nomor 2. Kalau tujuan kita sesuai dengan bacaan, ya. Nah, B, BA. Nah, sama seperti ketika anak itu mengeja, BA, ba. Kalau B, yang benar itu yang 3 sebenarnya. BA itu tulisannya yang benar itu ini. BA nomor 3, BA. Gitu ya. Tapi kalau BA, nah ini akan sering rancu. BA, kalau saya bilang BA, itu bisa nggak ditulis yang sebelah kanan ini? Bisa. Tulis BA. Nah, yang dimaksud yang mana? Tulisan yang B sama A atau BEA. Nah, ini akan jadi rancu. Ya. Ketika ini nanti akan bermasalah ketika anak itu dikte. Ketika dia belajar, ketika dikte, itu anak akan kesulitan mencerna. Ada anak-anak tertentu yang akan kesulitan. Tulis BA. Nah, BA itu yang dimaksud yang mana? B dan A atau BE dan A. Inilah kesalahan fatal yang terjadi ketika kita mengenalkan huruf di awal pembelajaran. Sebelum anak bisa baca tulis, kita kenalkan huruf, ini akan rancunya di sini. Apa bedanya yang huruf yang B yang nomor 2 dan nomor 3 itu apa bedanya? Pelafalannya. Karena pelafalannya mirip B dan B. Gitu. Ketika kita mengenalkan anak-anak. Nah, jadi ini harus waspada di sini. Nah, gitu ya. Yang benar yang mana nih? Yang nomor 3. BA. Ya. Kesalahannya yang tadi sudah nomor 5 ya. Ya, kesalahan dari 2 video tadi yaitu ada 3 kesalahan. Yang pertama, yang ke-6 guru mendikte anak ya. Jadi kalau di metode ACM itu tidak boleh mendikte seperti tadi. BA, ba, DI, di. Nah, itu kan anaknya jadi salah ya. Guru mendikte itu nggak boleh, termasuk orang tua ya. Orang tua yang ketika terlalu banyak mendikte seperti video yang awal tadi, ibunya ke anaknya itu nggak boleh. Di ACM tidak boleh sama sekali ada mendikte. Yang ke-7 memberitahu ketika anak itu lupa. Nah, sama seperti guru tadi. Nah, semakin diberitahu semakin lupa, semakin diberitahu anaknya salah terus. Ya, jadi biarkan anak ini karena anak-anak itu kan usia-usia keemasan. Usia-usia anak dia sangat bagus sebenarnya untuk saat-saat masa-masa belajar sehingga tanpa diberitahu sebenarnya anak itu bisa. Nah, di ACM itu ada teknik ketika anak itu lupa dia bisa ingat sendiri. Tanpa diberitahu ya, kalau dia misalnya lupa bunyinya, ya itu nanti ada tekniknya. Jadi tanpa kita ingatkan itu bunyinya apa, nanti dia bisa ingat, dia bisa tahu sendiri, dia paham. Karena di ACM itu bukan menghafal, tapi memahami. Yang ke-8,
mengajarkan dengan mengeja. Nah, ini sudah ada 8 kesalahan. Kira-kira dari 1 sampai 8 tadi Bapak Ibu sudah melakukan berapa kesalahan nih? Saya pengen tahu. Kira-kira Bu. Nah, lanjut ya. Silakan lanjut, nanti ditulis lagi. Gandul. Pepaya. Mau kadun. Tempe. Bentar. R. Dibaca? Endok. Telur. Endok. N. G. Dibaca? Gedang. Pisang, Dede. Oke, ini saya lanjutkan aja. Ini silakan dilihat. Ini huruf apa, Inan? Ini? 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 Bacanya apa? Pin. Oke ya, ini saya lanjutkan saja. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Kira-kira kalau anak-anak baca gambar ini tahu nggak? Kalau lihat gambar ini, dia pasti tahu ya. Terutama anak-anak, dia akan tahu gambar ini apa. Anak-anak yang terbiasa di rumah menggunakan bahasa Indonesia tentu akan jawab pisang. Anak-anak ini gambar apa? Tapi bagaimana dengan anak-anak seperti tadi? Dia di Jawa. Jawa bilangnya gedang, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, itu berbeda. Nah, tapi ketika gambar dan tulisan ini, anggap anak itu belum bisa membaca. Terus kemudian melihat gambar dan tulisan ini. Kira-kira apa yang dia akan ucapkan? Anak-anak ini gambar apa? Ini tulisan apa? Yang menggunakan bahasa Indonesia langsung pisang, walaupun dia tidak tahu tulisannya. Tapi ketika anak-anak yang bahasa daerah, ini akan bunyinya bukan pisang, jadi akan berbeda, gedang gitu ya, kalau orang Jawa. Nah, pisang, gedang itu orang Jawa, gedang. Yang nomor 3 ini bahasa Madura ya, bahasa Madura. Nah, ini kemudian ini kalau lihat gambar ini apa? Pepaya yang bahasa Indonesia. Kalau Jawa, sekitar Jawa Timur tuh kates. Ada juga kalau dari Jawa Tengah ada juga gandul. Nah, kan ada yang mengatakan gandul ya. Nah, ada kates, gandul, gedang. Padahal buahnya sama, satu, yaitu pepaya. Mungkin di daerah-daerah yang lain punya bahasa-bahasa sendiri gitu ya, punya bahasa-bahasa sendiri tentang buah tersebut. Nah, ini tentu akan menyulitkan ketika kita mengenalkan belajar baca tulis. Ini banyak kasus terjadi gitu. Karena apa? Tulisan pepaya dengan kates, dengan gandul dan gedang itu berbeda jauh. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, misalnya dari gambar ini aja, tulisan pepaya, kates, gandul itu beda jauh gitu. Nah, makanya kelemahannya tadi menggunakan bahasa daerah dan menggunakan huruf mengajarkan itu sangat lemah sekali untuk khusus untuk belajar baca tulis. Nah, yang ke-9 adalah kesalahannya mengajarkan dengan gambar. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, jadi jangan mengajarkan dengan gambar. Ini saya juga dulu awal-awal tuh diprotes sama guru-guru, terutama guru-guru TK, guru PAUD tuh protes. Bu, kalau anak-anak itu ya sukanya gambar, nggak bisa dia kalau nggak gambar gitu. Iya benar, tapi akhirnya dia itu membaca gambar, bukan membaca tulisan. Sedangkan tujuan kita adalah mengajarkan membaca, baca tulisnya, bukan gambarnya. Pada dasarnya sebenarnya sejak anak itu lahir, orang tua itu sudah mengenalkan, ya banyak gambar, kosakata itu banyak. Yang anak tidak tahu itu kan tulisannya sebenarnya. Tapi untuk semakin kosakata,
kan sudah banyak ya secara verbal anak itu sudah mendengar, kemudian gambar-gambar itu kan pasti bukan hanya gambar benda, misalnya ada piring, sendok, gelas, kursi, meja, itu kan anak sudah tahu ini meja, ini kursi. Sejak kecil kan orang tua selalu berkomunikasi tentang benda-benda itu, tapi tulisannya anak itu nggak ngerti. Nah, hanya saja ketika kita fokus belajar baca tulis itu arahnya ke bahasa Indonesia, nah tapi ketika di rumah mengenalkan bahasa daerah, ini yang terjadi kontra, gitu ya. Gambar itu juga bisa. Jadi fokusnya adalah anak bisa membaca tulisan, bukan gambar. Kalau gambar nanti ada pelajarannya sendiri. Yang ke-10. Nah, ini sekarang simak ya. Bapak Ibu pelajari, ini kita sama-sama ikuti sama-sama di rumah masing-masing. Simak videonya ya, lalu simpulkan, silahkan nanti ini tebak warna, nah, bukan tulisannya ya, tebak warna, konsentrasi, fokus, tebak warnanya di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Tebak warna. Tebak warna. Tebak warna. Ya, selamat, Anda gagal. Oke. Ada yang benar semuanya? Ada Bapak Ibu yang benar semuanya? Jawabannya? Ada yang benar semua? Nah, ini ya. Oh, 70% sih. Susah, Bu, gitu ya. Ya, lebih fokus ke tulisan. Ya, benar. Nah, oke, baik. Kita aja Kak kurang fokus ya, apalagi anak-anak. Nah, yang ke-10, mengajarkan dengan banyak warna. Nah, ini juga bikin pecah konsentrasi. Kita saja yang orang dewasa itu konsentrasinya pecah. Nah, jadi untuk khusus anak-anak yang memang belum bisa membaca atau mengenal huruf A sampai Z itu secara tuntas, itu kenalkan dengan satu warna saja atau warnanya sama, gitu ya. Tapi jangan yang warna seperti warna yang norak-norak ya, merah, kuning itu jangan. Tapi warna-warna yang soft, warna-warna yang memang warna bata atau warna ya. Jadi warna-warna yang jangan satu warna tapi jangan yang ini ya, jangan yang terus warna hijau gitu ya, jangan. Atau maksudnya hijau yang terang, kuning, merah, nah itu jangan. Gitu ya. Jangan warna-warna yang terlalu terlalu terang gitu ya. Tapi satu warna saja. Jadi biar dia fokus dengan bukan warnanya, jadi dia akan fokus ke tulisannya. Oke? Ya. Lanjut. Nah, kira-kira nah ini menghadap kemana ini fotonya ini? Foto ini menghadap kemana nih? Kira-kira menghadap kemana nih kira-kira nih? Bapak Ibu, ayo fokus. Kira-kira menghadap kemana ini? Depan, ke kiri, menghadap samping atau ke depan nih? Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Oke. Yuk, 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 yuk. Depan, ke kiri. Ya, dua-duanya. Jadi dua-duanya ya. Jadi ini gambar 3 dimensi. Jadi gambar yang ini sebenarnya tampak bisa depan dan tampak samping juga bisa. Nah, ini ya. Nih. Ini juga.
Ini gambar perempuan muda atau tua? Yuk, muda apa tua nih? Tua, tua, muda. Ya, tergantung dari sudut mana kita melihat. Sebenarnya dua-duanya benar, muda dan tua. Ya, muda tua, oke. Jadi bisa muda dan bisa tua. Jadi ini gambarnya memang gambar ini ya, 3 dimensi. Ini binatang apa nih? Ini binatang apa nih? Binatang apa nih yang kita lihat nih? Gajah kambing. Ya, oke, gajah dan kambing ya. Gajah, kuda, macam-macam. Ya, ada banyak. Oke. Nah, ini kan tergantung sudut mana kita melihat. Ini banyak ya sebenarnya di sini adalah banyak binatang di sini. Ada bermacam-macam gitu ya. Jadi tergantung dari sudut mana kita melihat. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang gambar tersebut itu sebetulnya arah saya adalah yaitu sebenarnya gimana sih caranya teman-teman Bapak Ibu ketika anak murid kita atau anak kita lupa huruf, itu gimana sih caranya mengingatkan? Misalnya lupa huruf B, gimana sih caranya? Coba tulis di chat nih. Cara mengingatkan ketika anak lupa huruf. Misalnya lupa huruf B, itu gimana sih teman-teman? Bapak Ibu gimana? Kalau biasanya ngajarkan ke anak-anak, gimana sih caranya? Kalau anak itu lupa, gimana caranya? Untuk supaya dia ingat. Ini loh huruf B, misalnya gitu. Yang perutnya di depan, oke. Oke. Ih, sama ya, Bu Fitri sama Bu Ninda padahal nggak kenal ya, nggak saling kenal ya Bu Fitri ya sama Bu Ninda. Tapi jawabannya sama ya, gitu. Bu Nurma perutnya di belakang, perutnya di belakang. Dia seperti kacamata. Perutnya di depan Bu Lenes. Ini juga perutnya di depan loh. Padahal nggak saling kenal ya, tapi jawabannya sama semua ya. Nah, ini memang jawaban berjamaah, jawaban sejuta umat. Nah, kalau lupa B itu perutnya di depan, gitu. Nah, kalau lupa D gimana D? Kalau lupa D, masa perutnya di depan? Itu. Nah, ada juga yang kalau H seperti kalau M kakinya 2, kalau M kakinya 3. Nah, itu macam-macam. Kalau Ki ada ekornya. Nah, kayak gitu. Ya. Contohnya ini ya. Nah, 11. Nah, mengilustrasikan bentuk huruf. Kesalahan yang ke-11. Mengilustrasikan bentuk huruf. Jadi nggak boleh lagi ya Bapak Ibu ya seperti tadi. Kalau B perutnya di depan, kalau Q ada ekornya, kalau J ada seperti tongkat, nah, itu sudah nggak boleh lagi. Karena apa? Seperti tadi gambar tadi ya. Setiap manusia, setiap orang itu dengan benda yang sama itu bisa melihat dari sisi yang berbeda. Tadi ada yang jawab wanita tua, wanita muda. Jadi tergantung sisinya. Nah, ketika anak-anak kita beli ilustrasi juga seperti itu. B perutnya di depan, yang dia bayangkan tuh perut di depan tuh yang seperti apa. Jadi bukan hurufnya. Jadi malah melenceng jauh. Perutnya di belakang. Nah, ini jadi dia lebih ingat ke yang perutnya, yang H seperti kursi, yang kakinya 2, kakinya 3. Nah, jadi fokus ya kalau di ACM nggak boleh. Kalau belajar ya nanti kalau Bapak Ibu kalau memang ingin belajar metode ACM itu sudah tidak boleh digunakan. Kalau di metode lain mungkin saja boleh, tapi di ACM nggak boleh. Nah, oke. Nah, ini kesalahan berikutnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sama ya, suka menulis begini ya. Suka menulis seperti ini ya. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu seperti ini, oke? Nah, kayak gini ya biasanya. Nah, seperti ini kan? Ya, nah oke. Ini kesalahan berikutnya. Kesalahan yang ke-12, guru memberi contoh menulis dengan tulisan tangannya sendiri. Yang 13, mengajarkan menulis sebelum anak bisa membaca. Nah, kenapa? Lihat nih. Nih tulisannya. Tulisan ini kenapa Bu kok tidak boleh? Karena nggak standar gitu. Anak-anak itu akan cepat belajar. Sehingga apa?
yang pertama kali dilihat itu yang akan diingat. Nah, kalau tulisan gurunya itu jelek, mohon maaf ya, kita ini kan semuanya nggak ada sih yang ada pengakuan bahwa tulisannya sudah sesuai standar, bagus, rapi, itu kan nggak ada. Semuanya itu punya karakter sendiri. Ingat ya, tulisan adalah karakter. Nah, masing-masing orang punya karakter sendiri, sehingga apa yang anak-anak itu lihat, itulah yang akan diikuti. Nah, kalau tulisan gurunya jelek atau ibunya jelek, orang tuanya jelek, yang diikuti akan yang jeleknya itu. Nah, terus gimana Bu caranya? Gampang. Di buku-buku itu kan udah bagus ya. Kalau buku itu kan atau di buku di koran majalah atau yang sudah rapi seperti hasil apa dari komputer itu kan udah rapi, atau di buku-buku itu kan sudah rapi. Anak-anak bisa aja nyontoh atau nyalin dari buku-buku itu. Jadi yang dilihat itu yang sudah rapi gitu. Nah, itu ya. Supaya kita ngajarin rapinya itu di situ. Bukan dari biasanya kasih buku kotak supaya rapi, itu enggak. Tapi langsung aja biar dilihat tulisannya, satu kalimat yang rapi itu yang seperti apa gitu. Jangan pakai tulisan kita yang bisa miring-miring, bisa miring ke atas, miring ke bawah, bisa tulisan kecil, tulisan besar. Nah, itu mengajarkan menulis sebelum anak bisa membaca. Nah, kalau di ACM untuk anak-anak tertentu yang cepat itu ajarkan membaca dulu baru menulis. Nah, boleh nggak Bu kalau sama-sama bareng? Boleh. Nah, jadi ini tidak mutlak ya. Ini ada syaratnya ya. Nanti ini ada di ACM juga ada materi menulis khusus ya. Mengapa alasannya menulis itu seperti ini itu ada. Oke, selanjutnya lanjut ya, kesalahan berikutnya, kurang dikit lagi. Ba, Ju, baju. Ba, ta, bata. Oke, apakah ada yang bisa menjawab ini kesalahannya ada di mana? Selain kesalahan-kesalahan yang sudah disebutkan tadi, ada satu kesalahan yang sangat fatal di sini, itu apa? Coba silahkan yang bisa jawab. Tadi sudah. Kesalahan-kesalahan yang tadi jangan disebutkan lagi. Yang tadi memang iya, ini ada gambar salah, mengeja salah iya. Tapi ada satu yang belum kita sebutkan sejak tadi, itu apa? Warna hurufnya, tunjuknya nggak pas, pakai strip, terus apa lagi? Bentuk huruf T kayak plus, diberi jeda penulisan, ya. Apalagi? Hurufnya tidak standar. Nah, ya, kalau ada stripnya, iya. Itu kan karena di strip itu kan karena dia ini ya, seperti untuk mengeja ya. Cara baca seperti ada akhiran K. Iya benar Bu Bella. Nah, itu namanya adalah salah melafalkan bunyi huruf. Ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu, di Indonesia ini sangat banyak logat ya. Sangat banyak kaya dengan masing-masing daerah itu punya logat. Betawi, Sunda, Jawa. Itu logatnya berbeda. Saya Surabaya ya, medok. Di Surabaya itu sangat medok. Saya itu dari Surabaya. Jadi ada bunyinya. Nah, seringkali bunyinya K di belakangnya. Ada terdengar seperti K, ya tadi ya, seperti K. Iya, benar. Nah, hati-hati ketika pelafalan kita, artikulasi kita, ketika mengajarkan anak-anak, ketika artikulasi tidak jelas, nanti itu kan dia berbahaya ketika pada saat imlah mencongak. Gitu ya, gitu. Jadi baju. Kalau kita bilang baju, dia akan nulisnya BAJUK. Gitu. Jadi hati-hati dengan artikulasi. Walaupun kita bahasanya medok, misalnya saya di Surabaya itu pasti sangat kelihatan ya, orang Surabaya itu bahasanya di belakang itu juga banyak K-nya gitu ya.
Nah, tapi ketika kita mengajar membaca, jangan sampai itu terlihat. Nah, karena nanti kasihan anak-anak ketika dia mencongak, imlah ya, imlah itu mencongak, itu kasihan. Lanjut, ini kesalahan ke-14. Cuy ke mama Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang maha yang Maha esa. Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila. Satu. Yang Ketuhanan yang Maha Esa. Yang maha. Yang Ma maha aha maha esa. Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang mana yang Maha Rafa maha. Ma maha aha maha esa. Ayo bikin. Oke ya. Nah, kesalahan berikutnya 15, 16, 17 mengajarkan dengan banyak tekanan, mengajarkan tanpa memperhatikan gaya belajar anak, mengajarkan tanpa memperhatikan tumbuh kembang. Nah, ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi ini masih banyak orang tua karena ambisi anaknya supaya cepat bisa, akhirnya ya seperti ini caranya. Nah, sekarang koreksi diri ya yang jadi orang tua atau guru. Seperti inikah cara mengajar kita? Nah, ini masih banyak ya, walaupun sudah zaman modern seperti ini, tidak bisa dipungkiri sangat banyak, masih banyak gitu. Oke. Lanjut kesalahan 18, 19, 20 ya. Melanjutkan materi sebelum anak menguasai materi sebelumnya. Nah, di ACM itu tidak boleh. Kalau di ACM ya. Jadi anak benar-benar harus tuntas materi satu, benar-benar dia menguasai, baru naik ke materi yang kedua, ketiga. Sehingga ketika habis satu buku ACM itu nggak akan ada ceritanya anak sudah di halaman terakhir terus anaknya itu masih lupa, itu nggak ada. Nah, ini banyak sekali terjadi praktek-praktek di lapangan tuh seperti itu. Bukunya udah habis, anaknya masih lupa-lupa. Nah, itu nggak boleh, di ACM tidak ada. Yang 19, guru tidak menguasai metode baca tulis. Nah, ini juga kesalahan fatal. Saya dari sudah 15 tahun ya, saya bergerak di dunia ini, di bidang ini, baik pembelajaran untuk anak-anak sampai orang dewasa yang buta huruf. Saya ini kan juga ini ya, mendalami pendidikan keaksaraan, di mana mengajarkan orang dewasa yang buta huruf itu. Nah, ini praktek-praktek di lapangan, baik guru maupun tutor keaksaraan, ini banyak tidak menguasai metode. Sehingga makanya anak-anak itu jadi lama belajarnya gitu ya. Mengapa ACM itu cepat? Karena ada metodenya, ada tekniknya. Bagaimana mengajarkan anak itu dengan cepat, menyenangkan, tapi anaknya nggak stres, termasuk orang dewasa. Ya. Yang ke-20, mencampur adukan antara satu metode dengan metode yang lain, termasuk mengubah urutan materinya, itu khususnya di metode ACM. Tapi kalau tidak pakai metode ACM, ini saya tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi kalau di ACM tidak boleh, karena semuanya itu sudah berdasarkan penelitian dan sudah berdasarkan praktek-praktek, jadi semua itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Sudah cukup ya materinya malam hari ini. Saya kembalikan ke, oh ya sebelumnya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum nanti tanya jawab, silakan saya kembalikan waktunya ke saya kembalikan ke Mbak Risa. Terima kasih banyak Bu Nur Suraya atas pemaparannya. Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa dibuka kameranya. Kita foto 3 kali sambil nunggu foto bersama. Silakan bisa juga mulai ditulis pertanyaannya. Oke, baik, saya hitung untuk foto yang sesi yang pertama. Silakan bersiap Bapak Ibu. Kali. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya sesi yang kedua yang belum buka kamera silakan bisa buka kamera dulu. Saya hitung untuk sesi yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya sesi yang ketiga yang belum buka kamera silakan masih bisa buka kamera. Saya hitung untuk sesi yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silakan ditulis pertanyaannya di chat Zoom atau Bapak Ibu bisa raise hand untuk bertanya langsung dengan pemateri. Sambil menunggu ada pertanyaan, teman-teman, Bapak Ibu, saya tidak tahu ya ini yang sekarang join di grup ini, join yang di malam hari ini itu dari daerah mana saja, karena tadi saya belum melihat teman-teman itu. Nah, saya ingin menyampaikan insya Allah akhir bulan Agustus nanti metode ACM ada pelatihan offline ya, yaitu pelatihan luring offline yang itu bisa diikuti secara offline di Jakarta untuk yang pertama. Jadi nanti ada Jakarta, rencananya Jakarta, Bandung, Jogja, Malang juga ada nanti, insya Allah di Probolinggo juga. Nah, jadi nanti saya akan roadshow ya di beberapa daerah. Nanti bisa Bapak Ibu ikuti di lokasi-lokasi terdekat gitu ya untuk materi teknik metodenya ya. Oh, Bella ya. Oh, di Malang. Baik. Kalau untuk luar Jawa belum ada. Kalau Surabaya nanti mungkin bulan depan. Cirebon, Bu, di mana nih? Jakarta akhir bulan Agustus. Jakarta tanggal 31 di Jakarta Selatan ya tempatnya, tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September. Bisa pilih harinya. Silahkan nanti saya akan ajarkan tekniknya bagaimana. Kalau online juga bisa ya, kalau ada online-nya juga ada, tapi memang lebih enak kalau offline. Nah, itu nanti di Jakarta tanggal 31 Agustus, Jakarta Selatan. Yang wilayahnya Jabodetabek bisa silakan merapat ke sana. Bandung nanti setelahnya itu rencananya dari Jakarta Bandung, terus kemudian saya agendakan ya Bandung sekitar Garut, kemudian Jogja, Probolinggo, Malang, Surabaya ini secepatnya Surabaya karena kantor pusatnya ACM ada di Surabaya, secepatnya gitu ya. Oke, nanti tanya-tanya di admin ya, insya Allah nanti akan kami informasikan di Cirebon kapan, Surabaya, Sukabumi. Nah, Sukabumi itu biasanya banyak yang dari Jawa Barat itu biasanya banyak yang ke Bandung, Bu. Saya setiap tahun tuh biasanya pelatihan di Bandung itu sampai 2 kali. Bandung, biasanya Malang tuh sampai 2 kali. Jogja ya, oh iya baik Bu. Oke, silakan untuk yang bertanya, lanjut. Baik, saya bacakan Bu untuk dari chat. Yang pertama ada dari Bu Jubaida. Apakah anak akan cepat paham setelah baca kata? Apakah anak akan? Sebentar, Bu. Ini kepotong soalnya di tampilannya di saya, sebentar. Ini mungkin ada ya Bu Ayah, kalau saya lihat di sini, bagaimana cara yang efektif dalam mengenalkan huruf bagi anak yang sama sekali belum mengenal huruf. Ibu belajar metode ACM Bu, itu saran saya. Nanti
Karena di ACM itu tidak menerapkan huruf, Bu, tapi langsung suku kata tapi bermakna ya. Jadi ACM itu berbeda, bukan hanya sekedar suku kata, tapi ada satu kata-kata yang bermakna yang itu nanti akan dipelajari ke anak. Kalau saran saya Bu Aya itu Bu Aya belajar metode ACM, udah insya Allah bisa. Untuk anak-anak kemampuan rata-rata normal 16 kali pertemuan anak itu sudah lancar membaca, sudah bisa buku cerita ini ya. Jadi bukunya ini ACM itu seperti ini satu. Jadi di depan ini caranya, nah ini ya, ini materi yang pertama. Nah ini kata lembaga atau kata kunci. Jadi seperti ini. Nah seperti ini ya belajarnya dia. Nah ini untuk anak-anak yang mulai nol atau orang dewasa itu bisa. Nah sampai nanti di halaman terakhir itu ini. Ini sudah bisa, ini udah lancar ya anak-anak. Nah, di ACM itu bukan berarti tidak dikenalkan huruf ya, dikenalkan, tapi di halaman paling belakang nih. Ini ya, di paling belakang ya. Justru ini halaman belakang ya. Nah, justru di ACM itu anak dikenalkan huruf itu setelah anak itu sudah bisa lancar membaca, itu baru huruf. Itu keistimewaannya di ACM, justru terbalik. Oke, lanjut. Yang mana Yang dari yang Bu nanya nih? Zubaida tadi, Bu, apakah anak akan cepat paham setelah baca kata langsung belajar tulis dengan yang baru dipelajari? Paham. Makanya kalau di ACM itu kan materinya berurutan, jadi jangan dilompat-lompat sehingga kita langsung jadi mengajarkannya di konsepnya di ACM itu ya, di metode ACM ya khususnya konsepnya itu kita mengajarkan mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Seperti tangga ya, kita mengajarkannya itu step by step gini kayak tangga gitu. Jadi nggak akan pernah tiba-tiba langsung ketemu huruf yang sulit-sulit, bunyi-bunyi sulit itu nggak akan. Nah, karena anak-anak itu pada prinsipnya belajar itu dari yang termudah ya. Konsep belajar itu seperti itu, bukan dari yang paling sulit ke yang mudah, tidak, tapi yang dari yang paling mudah ke yang sulit. Nah, insya Allah bisa. Selama ini nggak ada masalah, bisa. Dan di ACM itu langsung belajar memahami, ya, karena semua kata-kata atau kata kuncinya itu mengandung makna. Nah, jadi dia langsung belajar proses memahami. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bu Violina Jember, untuk cara membaca kata lembaga pada metode ACM seperti apa? Kata lembaga. Iya, cara membaca kata lembaga. Ibu udah ini enggak? Udah belajar metode ACM belum? Kalau belum, saran saya ikut aja. Tapi sebenarnya kata lembaga itu gini, Bu. Ini kan konsepnya ya. Nah, di ACM ada 3 pendekatan yang dilakukan: bernyanyi, bercerita, bernyanyi, dan bermain. Jadi bercerita, pendekatannya dengan bercerita. Tapi dari cerita itu nanti isinya adalah materinya, kata kuncinya, bercerita dengan kata kunci. Yang kedua bermain itu ada beberapa media-media yang bisa digunakan, termasuk ada gerak, ada tepuk yang itu nanti bisa dilakukan untuk stimulus. Jadi untuk sebelum anak masuk ke materi itu yang akan diajarkan. Bernyanyi, hampir semua materinya itu dengan bernyanyi, dan lagunya itu bukan lagu-lagu yang diambil dari luar ya, terus itu enggak. Lagunya, semua lagunya yang orisinil dari ACM itu adalah materinya. Jadi lagu itu isi materi belajarnya. Jadi anak-anak, terutama anak-anak yang auditori, anak-anak yang kinestetik, anak-anak yang spesial itu sangat cocok ya, terutama dengan media-media yang kita gunakan itu anak spesial cepat. Nah, keistimewaannya ACM itu sangat mudah digunakan untuk anak spesial, dan itu sampai hari ini saya belum melihat, belum menemukan metode-metode yang lain itu mampu mengajarkan anak-anak spesial yang lebih cepat daripada ACM. Itu nggak ada. Bukan karena saya ACM ya, enggak, tapi saya kan karena saya juga mengembangkan metode ini, dan saya juga di latar belakang saya pendidikan
yang itu saya notabene saya belajar tentang metodologi, ini belum ada metode yang secepat metode AJEB, terutama untuk anak-anak yang sulit, anak-anak spesial tuh belum ada. Nah, ini kalau kata lembaga, nah ini tuh ada tekniknya, ada konsepnya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dengan bercerita, bermain, dan bernyanyi. Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, bagaimana ada tekniknya ketika Dadik lupa? Ini, ikuti aja deh, ikuti aja nanti metodenya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bu Anggi, boleh tidak Bu kalau mengajarkan huruf kepada anak-anak sambil mengenalkan hari, tanggal, bulan. Jadi saya selalu menulis di papan tulis anak-anak yang menyebutkan hurufnya. Kalau saya tidak. Kalau saya tidak, saya campur. Kalau menuliskan angka-angka saja nggak apa-apa sih. Tapi ketika kita menuliskan gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi jangan fokus ke sana, karena nanti anak, kalau khusus ya, ini khusus untuk belajar membaca. Karena kalau anaknya nanti banyak dicampur, anaknya jadi nggak fokus gitu. Boleh saja, misalnya nuliskan gitu ya. Tapi kalau di ACM memang semuanya itu fokus untuk dia belajar membaca, sehingga hari, tanggal, bulan ya boleh. Ketika ibu mengenalkan hari ya nggak apa-apa, itu kan pakai materi yang berbeda. Tapi ketika khusus nanti misalnya materinya belajar baca tulis, itu harus fokus menggunakan metodenya, karena metodenya berbeda Bu. Gitu. Sebenarnya kalau sambil mengenalkan, kalau metodenya itu dicampur nggak bisa. Tapi misalnya ibu kasih selingan, misalnya ya kebetulan karena di kelas ibu tuliskan angka misalnya tanggal 1 bulan 1 Januari misalnya, atau 1 Januari 2025 misalnya. Kan ibu tinggal tulis aja. Gitu. Selanjutnya dari Bu Ai Lembang. Nah, kalau menyebutkan hurufnya nggak bisa Bu, karena di ACM itu tidak mengenalkan huruf. Kalau di ACM tidak mengenalkan huruf. Gitu Bu Anggi. Oke, lanjut. Dari Bu Ai Lembang, bagaimana jika anak terlanjur sudah mendapatkan beberapa metode baca dan masih belum lancar baca? Apakah bisa difokuskan untuk metode ACM kembali? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Ya, itu jawaban saya, bisa Bu. Yang penting Ibu menguasai dan sudah tidak dicampur lagi. Jadi gini, sebenarnya mudah Bu ya, untuk anak-anak, jadi di ACM itu belajarnya yang pertama diidentifikasi dulu. Anak, terutama salah satunya adalah identifikasi kemampuan. Ada 3 kemampuan. Yang pertama ini penting ya, 3 kemampuan. Yang pertama kemampuan rata-rata ya, kemampuan yang dimiliki anak-anak sebagian besar, kemampuan di bawah rata-rata, atau kemampuan di atas rata-rata. Nah, anak tersebut masuk di yang mana? Di kategori yang mana? Nah, untuk ACM ya, ini patokannya. Untuk ACM, anak yang usianya di atas 5 tahun ke atas dengan kemampuan rata-rata normal itu sebenarnya belajar ini saja itu 16 kali sudah tuntas Bu. Ini. Bahkan kalau anaknya kemampuan di atas rata-rata, itu sebenarnya di pertemuan ke-12. Rata-rata kalau saya di pertemuan ke-12, dan guru-guru yang lain sama, kurang lebih di pertemuan ke-12, anak dengan di atas rata-rata, itu sudah selesai nih. Nah, dengan 1 kali pertemuan 60 menit. Jadi cepat sebenarnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya dari Bu Lucy, Bu. Di metode ACM, kapan anak diajarkan dikte? Diktenya itu yang mana Bu? Imlah maksudnya ya? Mencongak ya? Mencongak itu diajarkan setelah anak bisa membaca dan menulis. Jadi kalau di ACM itu ada membaca, kemudian menulis, lalu di kemampuan membaca menulisnya itu ada. Jadi ada materi membaca, materi menulis, dan materi berbicara dan mendengar. Karena ingat pendidikan keaksaraan, ya kalau belajar aksara
itu sebetulnya kemampuannya itu kan ada 4 ya. Kalau belajar literasi baca tulis itu ada 4 kemampuan, kompetensi yang harus dikuasai: membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Ini nanti ada di ACM itu ada semua materinya. Nah, kalau di metode lain saya kurang tahu ya, tapi di metode ACM itu ada lengkap. Nah, sebenarnya anak-anak, kenapa sih banyak juga anak bisa membaca dia tidak bisa memahami? Kenapa anak sudah ngerti huruf-huruf tapi dia masih belum bisa menguasai? Karena dia tidak menguasai 4 ini. Hanya bisa baca tulis saja, tapi kemampuan berbicara dan mendengarnya itu dia tidak diberikan. Sehingga kalau belajar di ini ya, kalau belajar tanpa metode atau di metode lain itu kemungkinan kemampuan berbicara dan mendengarnya tidak dikenalkan, sehingga akan ada yang tertinggal gitu. Nah, di ACM ini dikenalkan semua gitu. Nah, kalau imlah itu anak membaca, menulis. Nah, imlah menulisnya itu sambil imlah, ambil mencongak. Kalau saya bilang imlah ya, mencongak. Itu nanti akan lebih banyak di materi yang menulis. Dulu sih ya. Lanjut, silakan. Iya, lanjutannya dari Bu Eva. Bagaimana caranya mengajarkan anak ketika dikte jika hurufnya tidak diajarkan? Nah, itu keistimewaannya, Bu. Kalau di ACM itu, makanya Bu Eva belajar metodenya. Jadi biar Bu Eva paham, gitu ya. Mengapa anak nggak bisa ya nanti? Bu, bisa Bu, jangan khawatir. Bahkan 16 kali anak itu langsung sudah bisa baca ini loh Bu. Kalau anaknya itu kemampuan rata-rata ya, kemampuan rata-rata normal ya. Ini tuh nggak pakai huruf loh Bu, nggak perlu huruf loh. Dia itu nggak perlu dikenalkan huruf satu-satu kayak gini loh. Nah, itu keistimewaannya ACM. Karena ACM tuh langsung memahami, gitu ya Bu Eva. Selanjutnya dari Bu Fitri Lutfi ya. Saya punya murid kelas 2 SD, akan tetapi dia belum bisa baca, bahkan huruf saja terkadang lupa. Untuk penanganannya bagaimana Bu? Padahal di tes ke psikologi tidak ada masalah. Gampang Bu, mudah itu insya Allah. Bu Fitri makanya belajar ACM gitu, belajar ACM aja. Udah itu, apalagi anak kelas 2, cepet, nggak sampai 16 kali. Kalau anaknya memang setelah dites ke psikolog, ini ya anaknya tidak masalah ya, tambah cepet Bu, jangan khawatir, ajarin aja 30 menit setiap hari, paling seminggu selesai. Kalau anak-anak seperti ini, ketika dia memang tidak ada masalah, artinya gurunya atau orang tuanya memang nggak ngerti metodenya. Nah, di ACM itu identifikasinya selain untuk mengetahui kemampuan anak, juga gaya belajar itu diperhatikan. Jadi di ACM itu wajib ya, setiap guru itu harus jadi pendekatannya itu pendekatannya itu misalnya kayak teknik bercerita dan bernyanyi, itu sangat cocok untuk anak-anak yang tipenya auditori. Nah, bercerita, kemudian tipenya anak yang kinestetik, anak spesial. Anak spesial itu ada menggunakan media khusus. Nah, itu sudah dikapling-kapling. Maksudnya kita banyak variasi yang bisa dilakukan di metode ACM itu, Bu Fitri. Jadi bukan Bu Fitri aja ya, dari teman-teman yang lain. ACM itu juga memperhatikan gaya belajar. Nah, kalau gaya belajarnya seperti ini, bagaimana pendekatannya? Kalau gaya belajarnya seperti ini, bagaimana pendekatannya? Itu ada semua. Nah, nanti saya akan ajarkan itu, Bu Fitri. Bisa jadi KTK anak 2 SD nggak bisa baca, itu karena metodenya yang memang mungkin tanpa metode ya, mungkin pakai cara konvensional, mungkin metodenya yang salah, dan nggak sesuai sama anaknya. Nanti anaknya kinestetik, tapi diajarkan dengan teknik visual, itu nggak bisa. Makanya nggak nyambung kan. Nah, jadi kita harus perhatikan itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya dari Bu Venita Wulandari, bagaimana cara mengatasi anak yang belajar baca seperti menghafal tapi tidak paham? Contohnya, baca A sampai Z bisa, tapi saat diacak huruf anak masih belum hafal, harus mengulang dari awal lagi. Ya, karena dia menghafal Bu, tidak memahami.
Nah, itu adalah cara-cara konvensional. Makanya Bu Venita, ayo belajar ACM. Itu akan semua nggak ada, Bu. Ibu akan mudah. Jadi di ACM itu sangat mudah gurunya dan eh, belajar ACM itu anaknya nanti yang aktif ya. Jadi sistem cara belajar siswa aktif, bukan gurunya aktif, tapi guru itu hanya sebagai fasilitator. Nanti semuanya yang aktif adalah muridnya. Jadi meringankan orang tua, meringankan gurunya juga, dan anaknya aktif. Nah, di ACM itu konsepnya anak-anak memahami, bukan menghafal. Nah, itulah yang terjadi ketika anak hanya menghafal lagunya, tapi dia tidak paham. Seperti contoh yang tadi, Bu. Tadi contoh yang tadi, pertama tadi. Nah, dia hanya hafal ya, tapi ketika ditunjuk hurufnya satu-satu dia salah. Nah, seperti itu Bu Venita. Tuh ya. Oke, lanjut. Lanjut dari Bu Ida Delima Nursanti, bolehkah membeli buku ACM dulu meskipun belum menguasai metodenya? Boleh. Boleh. Belinya di itu ya Bu, boleh di toko online ada. Oh, boleh, bisa langsung ke admin boleh. Bu Jubaidah, itu ada juga itu. Apakah bisa menayangkan video belajar metode ACM langsung dengan anak dari awal yang belum bisa sampai ada peningkatan? Boleh. Video belajar kalau di ACM itu ada saya ada media interaktif ya, di metode ACM itu sudah ada media interaktifnya dan itu bisa digunakan untuk baik online maupun offline. Jadi sudah ada Bu media interaktifnya, itu juga sudah ada di metode ACM. Itu semua isi seluruh buku ini ada semua. Satu buku itu sudah ada media interaktifnya. Jadi digitalnya sudah ada Bu. Tenang saja. Bu Ida Delima boleh Bu buku ACM-nya. Jadi tapi saran saya belinya satu paket ya, karena di ACM itu ada belajarnya itu ada lagu-lagunya juga. Nah ini ya, ini buku untuk belajarnya ini. Kalau ini buku saya yang terbaru, ini buku saya yang terbaru ini untuk edisi untuk anak spesial. Jadi tetap ini harus ya. Lalu ditambah ini kalau untuk anak spesial ya, tambahkan ini atau anak-anak yang sulit. Nah, kalau anaknya nggak sulit, cukup yang ini aja, nggak usah pakai ini. Ya, ini untuk latihannya. Setelah anak bisa membaca itu, ini latihannya Bu, menulis. Ini juga. Oh, ini latihan menulisnya. Ini ada paskanya. Jadi keaksaraan itu literasi baca tulis itu ada 3 Bu. Praliterasi baca tulis, belajar baca tulisnya, dan pasca baca tulis. Itu kalau Bapak Ibu ingin anak itu benar-benar tuntas menguasai literasi baca tulis, harus 3 ini, melewati 3 ini. Kemampuan pra baca tulis, kemampuan baca tulis, dan pasca baca tulis. Semua kalau di ACM semuanya udah ada lengkap. Karena saya mengambil spesialisasi di pendidikan luar sekolah itu, saya mengambil konsentrasi pendidikan keaksaraan. Nah, ini pendidikan keaksaraan itu sebenarnya kalau sekarang ini literasi baca tulis. Oke. Kalau di ACM lengkap semua media-medianya. Kalau ingin tahu silahkan tanya, katalognya ada di admin atau lihat di toko online Shopee atau Tokopedia, itu ada semua medianya. Lanjut. Selanjutnya dari Bu Diana Risma, tips ngajar baca ke anak ADHD apa aja ya Bu yang harus diperhatikan? Kalau ADHD itu anak spesial. Nah, kita harus tahu dulu ADHD-nya ini anaknya tipenya yang seperti apa. Ada ADHD yang anaknya itu reaktif ya, ada juga, tapi ada juga anaknya yang memang anaknya tipenya visual, audi. Nah, ini kita harus tahu dulu tipe anaknya itu seperti gaya belajarnya apa, gitu. ADHD kalau saya jadi hampir semua anak spesial itu pendekatannya lebih ke saya hanya ke menggunakan kartu baca lagu dengan pendekatan lagu dan kartu baca kemudian dengan menulis. Kalau untuk anak-anak spesial ya, bukan hanya ADHD, tapi untuk anak spesial itu lebih ke sana, lebih pendekatannya ke sana. Dan jangan lupa pembelajarannya individual.
anak spesial itu tidak bisa belajarnya berkelompok, itu aja. Anak spesial itu lebih bagus ketika dia belajarnya individual, itu Bu. Kalau tipsnya dari saya itu. Kemudian pendekatannya lebih banyak dengan menulis, lalu slow learner ya, slow learner itu anak slow learner lebih banyak menulisnya. Kemudian itu lebih banyak. Nah, terus kemudian dengan kartu baca. Tapi Bu Diana belajar ACM aja, karena kalau nggak ACM nanti saya nggak bisa komentar banyak ya. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bu Bella, bagaimana mengajarkan suku kata yang double konsonan seperti nge, nya, yang letaknya di tengah atau akhir kata? Bu Bella belajar ACM, nanti tahu gimana caranya. Belajar ACM aja Bu, karena kita nggak pakai itu ya, kita bunyinya langsung. Oke, ini. Nga, ngi, ngu, nge, ngo. Nya, nyi, nyu, nye, nyu. Kita langsung bunyinya, bunga. Ini ya, ini isinya bukunya di sini. Bu, lanjut ya. Sidoarjo, kalau mau ke Sidoarjo, belajar di Aceh, kalau Sidoarjo saya belum mengadakan. Ikut aja yang di Surabaya Bu Fitri nanti. Selanjutnya dari Bu Fikasari, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi anak masuk ke level rata-rata, di bawah rata-rata, atau di atas rata-rata? Di ACM sudah ada, saya sudah membuatkan instrumennya. Jadi sudah ada instrumennya Bu, nanti kita akan tahu. Sudah ada instrumennya. Lebih bagus lagi kalau memang kita sudah diduga ya. Misalnya anak ini kok berbeda dengan yang lain, itu lebih bagus kalau anaknya sudah ada laporan dari psikolog atau tumbuh kembang ya. Poli tumbuh kembang itu nanti biasanya ngasih laporan gitu. Itu lebih bagus lagi kalau orang tuanya sadar ya, oh kenapa sih anak saya kok beda, itu bisa. Tapi ada juga kan orang tua yang tidak paham bahwa anaknya memang mungkin akan berbeda dengan teman-temannya. Nah, tapi ACM sudah menyediakan ada instrumennya Bu, yang bisa diisi untuk mengetahui anak ini sebetulnya posisinya ada di mana. Kemampuannya anak ini sudah sejauh mana, itu nanti ada Bu. Ada caranya juga Bu, bagaimana untuk mengetahui gaya belajar anak. Ya, jadi ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Bagaimana untuk mengetahui gaya belajar anak itu ada juga tekniknya, nanti saya ajarkan. Selanjutnya dari Bu Lucy, setelah ini apakah ada webinar selanjutnya untuk ke pembelajaran materinya? Ada Bu Lucy, jangan khawatir. Nanti dalam waktu dekat ini ya, nanti ada webinarnya. Atau Bu Lucy tempatnya di mana nih? Kalau memang dekat dengan kota-kota yang saya sebutkan tadi juga bisa ikut. Atau ke webinarnya juga boleh. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu dari Bu Ran. Bagaimana untuk membantu anak membaca dan menulis dengan kondisi anak yang jarang berkomunikasi secara lisan? Anak harus selalu didorong untuk berbicara, namun biasanya juga tetap diam, hanya berekspresi. Anak sudah memahami tiap huruf, namun bila mana menulis dengan dikte, tulisan yang dibuat tidak terbaca. Bila mana membaca, anak baru dapat mengulang, belum dapat membaca mandiri. Anak sudah kelas 4 SD. Ya, Bu Ran, saran saya tidak tahu Bu Ran ini orang tua atau guru, tapi saran saya bawa anaknya ke poli tumbuh kembang. Bisa ke poli tumbuh kembang, bisa ke kliniknya psikolog. Jadi ada 3 biasanya Bu, saya selalu menyarankan. Yang pertama, ke poli tumbuh kembang tentu akan ketemu dokter ya, dokter psikiater, nanti atau ke psikolog itu bisa.
atau ke ini ke mana di beberapa kampus itu ada jurusan yang kampusnya yang kampus pendidikan, kampus-kampus yang memang basicnya pendidikan itu ada jurusan bimbingan konseling, Bu. Bimbingan konseling itu biasanya mereka punya klinik, semacam kayak klinik yang itu juga menerima asesmen-asesmen seperti itu. Nah, itu nanti hasilnya bisa bagusnya itu kalau datang ke mereka semua. Jadi hasilnya itu nanti bisa ditarik benang merahnya. Karena tentu masing-masing profesi itu akan berbeda, Bu ya. Ini menurut yang setelah saya pelajari. Yang pertama, kalau kita ya konsultasi ke dokter, ya dokter itu mengobati keluhan. Dokter hanya tugasnya mengobati keluhan. Kalau nggak ada keluhan tuh nggak akan diobati. Itu dokter. Yang kalau ke psikolog itu dia akan mengatasi kekurangannya, ya kekurangannya. Apa yang memang dianggap itu bermasalah atau yang dianggap kurang, itu yang akan mereka terapi, gitu ya. Kalau psikolog ya, itu akan mereka treatment, gitu. Tapi kalau ibu datangnya ke pendidikan, kayak di kliniknya bimbingan konseling atau nanti ke yang konsultan pendidikan, itu berbeda juga treatmentnya. Treatmentnya kalau di pendidikan itu, Bu, mereka akan lebih kalau di treatmentnya di pendidikan itu mereka yang akan dicari itu kekuatan anak. Jadi kelebihannya anak, bukan kekurangannya. Kalau di psikolog itu kan kekurangannya di treatment. Tapi kalau di pendidikan itu dia lebih fokus ke kekuatannya anak, kelebihannya anak. Itu yang akan didorong. Nah, itu bedanya di situ. Treatmentnya berbeda. Tapi nanti biasanya mereka punya kesimpulan yang bisa diambil benang merahnya di situ. Saran saya itu, Bu, karena menurut saya kalau anak sudah kelas 4 bahkan dia tidak bisa, saya aja anak yang sudah 6 tahun menginjak 7 tahun dan anak itu masih kesulitan untuk belajar baca tulis, itu sebetulnya sudah lampu kuning ya, Bu ya. Sudah lampu kuning sampai merah menurut saya. Kalau sampai 6 tahun itu kalau saya langsung lampu merah. Lampu kuning ke lampu merah bahwa anak ini memang bermasalah. Gitu. Ada masalah gitu. Sehingga diduga dia berbeda dengan teman-temannya dan itu harus butuh treatment yang cepat. Semakin cepat lebih baik. Apalagi sudah kelas 4. Gitu. Nah, usia 7 tahun udah lampu merah. Kalau usia 6 tahun masih lampu kuning. Tapi kalau ketika dia menginjak 7 tahun, anak itu belum bisa baca tulis, itu sudah lampu merah. Artinya anak ini memang harus ditangani segera. Kalau sudah 4 tahun, bisa kemungkinan dia anak spesial ya, Bu ya. Ini masih kemungkinan, diduga. Tapi silahkan dikonsultasikan. Nah, gitu ya. Iya, nah itu banyak orang tua yang memang nggak sadar, Bu, anaknya bermasalah, itu masalahnya di situ. Bagaimana kalau difasilitasi sekolah, Bu Ran? Mungkin sekolah yang memfasilitasi, itu aja sih. Kalau ingin membantu ya, kalau responnya orang tua kurang. Oke, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Ibu. Terima kasih, senang sekali membersamai Bapak Ibu sampai malam hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih banyak. Semoga sedikit apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa menjadi bahan kajian untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Karena ACM juga sudah sudah banyak yang meneliti juga metode ini, gitu ya. Beberapa perguruan tinggi mahasiswa juga meneliti tentang metode ACM ini. Jadi terima kasih banyak dan semoga bisa menjadi bahan kajian untuk kita semua dan bermanfaat sedikit ilmu yang saya sampaikan ini. Jangan lelah untuk belajar. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bu Nur Suraya atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Dan kami informasikan kembali, silakan bisa diisi daftar hadirnya melalui link yang sudah admin bagikan di chat Zoom. Mohon ditulis nama lengkap beserta gelarnya untuk tertera di sertifikat. Dan selain itu kami informasikan juga bahwasanya kita ada agenda terdekat untuk pelatihan offline metode ACM, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 dan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 di Jakarta, tepatnya di Buncit Business Center. Jadi nanti untuk info lebih lengkapnya akan kami share di grup, dan Bapak Ibu mohon untuk tetap di grup terlebih dahulu karena segala informasi terkait webinar dan juga terkait pelatihan-pelatihan kita akan kami share di grup tersebut. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Saya mewakili tim metode ACM, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.